Betul ya. Ya, muncul Prof. Nah kalau misalnya kita punya, nah para ahli juga kan mengilustrasikan seperti ini, dia menggunakan proses penalaran kan. Ketika desakan litosfer ini ke ini, ya Bawah. ke sana ke tentu daerah ini akan terdesak dan akan terangkat ke atas. Sambil ke atas, logika kita kan pasti merekah kan. Ada ruang-ruang yang kemudian dulunya sangat pejal, kemudian karena pecah berarti ada kemungkinan dia ada rongga-rongga tertentu yang bisa terintrusi oleh magma kan gitu logikanya kan. Nah, nah anak itu nggak nyampe gitu antara hubungan litosfer ini dengan terbentuknya gunung api. Gitu. Yang kita harapkan di dalam geografi itu penalaran secara spasial itu gimana caranya supaya mungkin juga anak berlatih untuk bernalar walaupun salah-salah nggak apa-apa gitu, tapi yang jelas dia harus pakai rasional gitu, rasional. Misalnya banyak hal yang terkait geografi itu yang harus dieksplorasi cara berpikir nalar siswa itu, dan dia bisa menemukan dari karena kan ada semacam tadi ya konsep, kemudian representasinya juga penalarannya itu kan harus betul-betul digali. Tidak semua istilah yang kita sampaikan itu kadang-kadang istilahnya ya harus diperjelas dengan anak juga harus berpikir gitu ketika kita menjelaskan tuh. Logikanya harus jalan. Apalagi ya yang terkait dengan ini. Misalnya begini, ketika lempeng tektonik itu bergeser di tengah samudra, apakah akan bergesekan aja gitu? Apakah menimbulkan tsunami? Padahal gempanya sangat kuat. Tsunami tidak, Pak Ana. Gesekannya tadi gimana? Kaki ya, gesekannya kuat. Horizontal saja. Kayaknya enggak Prof, karena yang saya hafal tsunami itu terjadi apabila adanya patahan sehingga permukaan air laut turun lalu balik lagi ke atas, baru terjadilah tsunami seperti itu Prof. Air patahan itu seperti apa? Tadi juga patah kan? Tadi juga patah, besar. Ya pokoknya ada tekanan dari bawah gitu Prof. Iya, artinya kan ada istilah graben, ada istilah horse dulu gitu masuk itu. Kalau hanya transport saja, hanya sesar gesek horizontal, itu tidak akan menimbulkan gempa, kalau tidak akan menimbulkan tsunami kan. Nah itu kan pakai logika, kan. Tsunami itu akan terjadi apabila terjadinya graben atau horse gitu ya. Ketika patahannya itu patahan vertikal, harus tuntas gitu kita bicara tuh, dulunya patah gitu kan, patah cuma hanya bergeser. Dan tsunami yang terjadi waktu Aceh itu 2004 itu kan seluas sepanjang Pulau Jawa itunya terjadinya graben itu. Makanya sangat dahsyat kan logika itu kan. Ini Prof, kalau di dalam refleksi udah bisa udah bisa mengetahui penalaran anak nggak Prof? Kita menjelaskan nih. Dimana? Kita menjelaskan terus refleksikan apa yang Bapak jelaskan tadi atau bahasanya gitu. Itu udah bagian penalaran bukan Prof? Bisa kita elaborasi di refleksi hasilnya. Karena kan proses, makanya saya masih ragu ya. Atau mungkin juga kita masih belum mengelaborasi terkait dengan cara pembelajaran kita gitu. Misalnya apakah guru mampu nggak untuk bisa melakukan proses refleksi? Iya betul. Ya, kemampuan refleksi guru itu sejauh mana sih sekarang refleksi? Ya tadi kembali kepada pagi hari itu. Kalau dari memahami gampang saya katakan. Anak disuruh baca untuk dengar segala macam sampai dia paham.
Tapi ketika guru belum bisa nalar ya Pak. membuat Prof, sebuah ya, kalau paham itu belum sampai nalar ya Prof. ya belum dia baru menumpuk pengetahuan saja. Oh. Kalau benalar dia sudah menggunakan pengetahuan, sudah using knowledge. Gitu. Yang tadi tumpuk itu digabung-gabungkan atau dihubung-hubungkan gitu ya Prof ya? Ya itu berkembang aja dia berkembang. Tapi kan belum kita bisa uji apakah sambungan antar konsep yang dia miliki itu bisa efektif nggak kita ketika diuji. Nah diuji kan berarti kan di dalam proses. Nah itu intinya relatif gampang lah untuk anak supaya dia bagaimana logika segala macam. Nah karena ketika dia berpikir kita uji dengan salah satu aja. Coba ilustrasikannya seperti apa sih gitu. Kemampuan mengilustrasi itu kan juga adalah salah satu bentuk dia menggunakan pengetahuan. Ya, mengilustrasikan atau memberikan contoh itu adalah harus keterampilan guru yang utama. Ketika sebuah definisi tidak bisa dijelaskan secara definisi, ya kan? Itu harus dengan cara apa? Ya, dengan cara mengasosiasi atau ya tadi mengilustrasikan sesuatu, ya kan? Seperti inilah. Sekarang ini ke arah sedikit ini supaya saya ingat. Coba Anda coba pandang ya ilustrasikannya. Ilustrasinya seperti apa? Ketika saya mengatakan begini, ke apa namanya agak suasana religius. Biarkan atau biarkan lelahmu itu menjadi lilah. Yeah. Nah, itu. Itu maksudnya apa? Ilustrasinya apa? Ilustrasi itu apa yang kita kerjakan, jangan mengharapkan balasan. Cukuplah Allah yang membalasnya. Gitu kalau singkat ilustrasi saya gitu. Ya bukan itu. Ya bukan, ini ilustrasinya agak susah gitu. Itu mah langsung dalam proses itu. Iya. Kan gini. Visualisasi kan bukan, Prof? Ya, apa? Ilustrasi itu memvisualisasikan. Iya, bukan visual ya, artinya memberikan representasi dari apa gitu. Sehingga dipahami gitu. Kayak gitu pahala itu susah diilustrasikan, Prof. Enggak, makanya kan kita semua orang kan punya ilustrasi yang tepat untuk bisa bahwa lelahmu biarkan menjadi lilah gitu kan gitu ya. Yeah. Kalau pemahaman saya bukan begitu kan? Oh iya. Misalnya gitu ya, misalnya seperti itu, bukan seperti itu. Gini maksudnya, yang namanya perbuatan itu kan harus ikhlas. Ya. Dan di tengah jalan itu banyak sekali faktor-faktor yang menggodanya. Karena betul. Misalnya kita misalnya mau sebut saja mau ibadah haji misalnya. Ya, ingin dipuji, ingin jadi haji, ingin ada dapat gelar haji, jodoh segala macam kan gitu ya, ingin ketemu siapa segala macam. Itu banyak sekali godaan-godaan yang kemudian kita tidak ikhlas gitu kan. Lalu kita kan capek kan mengumpulkan uang, ngurus segala macam sampai ke sana. Lalu setelah kita lelah itu berpikir, apakah lelah saya itu sebanding dengan niatan yang sederhana tadi? Dengan niatan ingin dipuji, rasanya tidak sebanding dengan lelah saya gitu. Dengan misalnya saya hanya ingin dapat ibadah haji, rasanya lelah saya tidak sebanding dengan yang itu. Tidak sebanding dengan niatan yang tidak ikhlasnya gitu kan. Udah biaya mahal, udah puluhan juta gitu. Nunggu lagi gitu. Begitu capek lelahnya kok saya hanya ingin mendapatkan pujian orang gitu. Gelar haji gitu. Gelar haji gitu.
Nah, itu kan bisa kita pahami. Jadi yang namanya lelah itu menjadi lilah itu sebenarnya ke arah situ. Iya, Itu iya, masalah siapa? ilustrasi itu bagi siswa itu sangat penting, gitu. Sangat penting. Jadi kalau ilustrasi itu sebenarnya kalau dalam media itu ada 3 tahap 4 tahap. Ya, yang pertama kontekstual ya harusnya kan ilustrasi kan sama dengan mengkontekstualkan dari apa yang kita jelaskan. Cerita cerita itu adalah bagian yang bisa memberikan apa istilahnya menghadirkan kontekstual kehidupan sekitar dengan cerita di mana yang kontekstual aja seperti banjir ya banjir di Jakarta itu ya terangkan di mana saja wilayahnya dan seterusnya di mana itu justru memberikan penjelasan memberikan apa istilahnya inspirasi yang lebih luas daripada hanya sekedar definisi tentang banjir gitu ya jadi artinya menjelaskan fenomena itu dalam geografi itu bisa menerangkan tentang konsep-konsep geografi yang sesungguhnya sebenarnya tapi dengan cerita gitu jadi misalnya di Bandung itu pada tahun-tahun yang lalu itu Pak Isan itu cukup hanya mungkin 5 meter 5 meter itu sudah dapat air tuh air tanah itu tapi Iya, Prof. Betul, Prof. saat ini udah 20 meter susah air nah gitu jadi artinya nah ketika ini ketika lapisan tanahnya kosong dengan air tanah maka rongga-rongganya itu tentu kemungkinan akan diisi oleh polusi atau justru beban di atas semakin rendah gitu. Turun permukaan tanahnya turun gitu. Kan begitu logikanya kan. Nah, kalau memang ditunjukkan dengan data, anak lebih makin ngerti bahwa di Bandung itu sekarang ini terjadi penurunan permukaan tanah gitu. Semakin rendah atau kehabisan air gitu kan. Kurang air karena kan pasokan air di atasnya di Bandung kita itu di Bandung Utara, Bandung Selatan itu kan sebenarnya dia seperti cekungan itu mengisi rongga-rongga air tanah gitu di kota Bandung. Nah, tunjukkan dengan data. Gitu. Nah, menurut saya dengan cerita seperti itu anak ada lebih paham. Oh, gitu logikanya gitu. Air tanah itu begitu prosesnya. Gitu. Satu dengan cerita tanpa gambar. Kalau ada gambar, cerita dan gambar itu lebih bagus. Bisa memvisualisasikan. Nggak ada gambar, misalnya, dan saya juga punya gak hanya bukan gambar, tapi juga ada video, tunjukkan videonya. Itu lebih lagi kontekstualnya lebih bagus, mengilustrasikannya lebih bagus. Supaya kemampuan nalar spasialnya itu semakin berkembang ya dengan. Setelah misalnya video juga ada, ya sekali-kali kita misalnya ngasih tugas atau kita jalan-jalan langsung pada objek tertentu misalnya itu lebih ini. Makanya ada istilah dengan Edgar Dale yang terkait dengan kerucut pengalaman ya kan seperti itu yang ini yang kerucut pengalaman ini kan ya masih ingat nih ya ini mananya apa Ibu Nita apa maknanya bisa dijelaskan nggak? Masih kelihatan ini Pak Anang? Masih hilang Prof. Ya, sip. Masih Prof, masih kelihatan. Ini apa maknanya Ibu? Dalekon of experience. Desain. Dengar, mendengar, membaca, mendengar, melihat gambar, melihat ini apa? Maknanya apa? What a demonstration.
Design, perform, presentation, writing, real thing. Oh, Apa? Kan itu dari membaca, kemudian mendengar, melihat, menonton film, melihat demonstrasi, kemudian berpartisipasi dalam diskusi, lalu berperan serta dalam berperan serta, melakukan simulasi. Itu gambarnya terakhir itu apa? Iya. Siapa sih yang terakhir tuh? Itu baru kalau kita menyebutkan di sini kan satu variabel. Enggak, simulasi of model, kan melakukan simulasi berdasarkan Iya. model real experience, kemudian itu apa, desain, melakukan do the real things, mengalami langsung praktek nyata, jadi do the real things terakhir. Ini nih. Kuncinya di sini. mengingat, remember, berapa general 110%, 30%. Apa? Semakin gini Prof, kalau ini semakin seseorang melakukan sendiri gitu daripada hanya sekedar membaca, itu lebih efektif dengan mengalaminya sendiri gitu, secara langsung gitu. Kalau dilihat dari urutan 10%, 20%, 30%, 50%, ternyata do the real thing itu atau melakukan dengan langsung itu lebih efektif mengenanya gitu. Nah, sekarang saya presentasi ya dengan Zoom seperti ini. Anggap saja bisa tatap muka, saya efektif berapa persen? Hanya membaca, hanya mendengar, tidak melihat ekspresi Bapak, ya sekitar di 30%-an, Prof. Kenapa asumsinya 30%? Karena hanya lihat, hanya mendengar, melihat gambar, tanpa tadi kita berhadapan langsung secara emosional. Oke. Implikasinya apa kepada kita? Pertama kita harus mengetahui teknologi, tuntutannya harus tuntutan teknologi. Pengalaman nyatanya belum, maksudnya pengalaman nyata tuh melihat Ya, gini, ekspresi. saya tanya, dengan konsep seperti ini, Bapak Ibu guru di sekolah boleh marah-marah tidak? Nggak bisa, Prof. Sangat kecil, Prof, untuk melihat ekspresi serius tidaknya gitu. Nah, ketika kita ceramah di depan anak-anak SMA gitu, itu berhak marah-marah nggak kepada anak-anak? Karena anak misalnya susah mengerti segala macam. Kayaknya susah sih, Prof. Kalau dengan kayak gini, bahkan udah menutup kamera itu kan, jangan tutup kameranya, ayo tetap on cam, paling begitu doang. Ya, konteksnya gini, Bapak Ibu langsung ceritanya, Bapak Ibu langsung di depan kelas, luring, luring, tidak dari seperti ini. Cuma berhak nggak Bapak Ibu marah-marah karena anak agak susah memahami? Ya, kalau konsep aslinya sih, Prof, tanpa mengikuti emosional, sebenarnya belajar tidak mesti harus diambangi dengan marah-marah gitu, Prof. Kesel kok anak nggak bisa gitu. Ya tadi repetition terus pengulang dan mengulang terus paling gitu, Prof, jengkelnya. Ya kenapa? Gambar ini menerangkan itu maksudnya. Oh. Karena setiap anak itu punya cara belajarnya sendiri. Bukan. Atau anak-anak tuh punya, ada yang mereka masih di tahap membaca, ada yang sudah diam di tahap bisa membaca dan kemudian mendengar, sampai pada ada anak-anak yang dia sudah bisa berpartisipasi dalam diskusi. Jadi ada anak nanti tuh kalau diskusi ada yang pasif, akhirnya ada juga yang aktif. Agak lebih tinggi lagi saya pertanyaannya. Gini pertanyaan saya. Ketika memunculkan gambar ini, apakah saya punya istilahnya tepat enggak gitu? Ketika saya harus menjelaskan, pertama ya, atau harus bertanya, saya ingin menunjukkan gambar ini,
Terus terang aja, saya itu kalau menjelaskan, saya kena kutukan tanda kutip dari gambar ini. Makanya saya lebih baik bertanya, Bapak Ibu, ini makna gambarnya apa? Supaya apa? Kenapa saya memilih harus bertanya daripada harus menjelaskan? Supaya iya Pak. Supaya terjadinya interaksi, pengalaman belajar terasa ketimbang tadi hanya mendengarkan dan hanya melihat saja. Dengan Bapak bertanya, otomatis konsentrasi dan fokus di dalam pembelajaran terjadi, Prof. Mungkin itu, Prof. Langsung aja pada konteks ini. Supaya apa? Supaya nyata pembelajarannya semakin real gitu ya. real. Supaya apa? Kalau saya menjelaskan, Bapak Ibu akan mengingat berapa persen? Hanya 20%. Hear, mendengarkan. Iya. Tapi kalau saya bertanya, kira-kira Bapak Ibu akan mengingat berapa persen? Mengalami ya collaboration lesion 70, Prof, bisa jadi 75 bisa, 70 bisa desain collaboration mission. partisipasi 70 kan? Iya. Iya. Oleh karena itu saya katakan kalau misalnya menjelaskan berarti kan efektifnya 30. Ngapain juga saya nama 30? Kan saya berharap Bapak Ibu paham sampai 70%. Ya udah saya tanya aja. Iya, paham. Semakin tinggi keinginan kita, jadi itu cara model yang kita terapkan gitu, metode yang kita terapkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu ketika mengajar di kelas dengan ceramah, jangan terlalu berharap. Hanya efektif 30%, itu pun kalau ada gambar. Kalau hanya ngomong saja, tanpa ada gambar, cuap-cuap, itu 20%. Maksudnya gini, jangan menuntut siswa untuk sampai 70%. Karena apa? Teorinya anak hanya mendengar ya 20%. Ya kan gitu logikanya. Kecuali kalau misalnya anak sudah diajak untuk diskusi, untuk mengaplikasikan using knowledge, berkegiatan-kegiatan belajar, pengalaman belajarnya yang memang menarik gitu ya. Bolehlah kita tuntut 70%. Gitu. Ini sebenarnya kalau sampai sini paham nggak? Paham, Bro. Iya. Misalkan. Cuma dalam proses presentasi presentasi dari visual pun ya menurut saya spasial apalagi itu kan harusnya dengan bentuk seperti ini gitu. Kemampuan apa istilahnya? Ini kan nanti berkonsekuensi ya. Kalau ingat seperti ini sebenarnya gini ya. Coba diurutkan gitu. Menggunakan media, menggunakan apapun diharapkan untuk geografi ya. Sebisa mungkin seapa adanya hadirkan gitu. Yang lebih visual supaya lebih ada gambar minimal 30 atau 50 gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya ada orang geografi, LCD-nya ada, videonya laptopnya ada, tapi tidak digunakan. Nah itu artinya gimana gitu? Globe ada di kantor, jarang dipakai. Di bawah-bawahnya ribet gitu. Alasannya ada aja. Kan gitu. Ada peta, maksudnya ada. Ya dia kan mengandalkan hair aja 20%, jangan terlalu banyak berharap. Coba kalau sudah mulai bawa globe itu 50%, karena kita mendemonstrasikan kan. Ya kan, demonstrasinya. Kan tidak semua materi dengan globe, tapi setidaknya orang yang materi-materi yang relevannya bawa globe. Ya, gitu. Interaksi ke wilayah, interaksi ke ruangan. Cocok nggak kalau kita bawa nasi rames ke depan? Nasi rames? Iya. Bisa nggak?
Bisa. Sebagai ilustrasinya Bisa. gitu, Prof. Nah, gimana cara ngajarnya? Kan nasi rames tuh ada nasinya, ada lauknya, ada sayur, ada segala macam di situnya, Prof. Nah, terus? Nanti anak-anak diminta untuk berdiskusi ya, itu desain kolaboratif lesson di situ. Nasinya ini berasal dari daerah mana, kemudian sayur ditanam di mana, Nah, terus? misalnya daging itu peternakannya di mana, misalnya untuk di Jawa Barat saja, gitu tuh nanti bicara interaksi kewilayahan. Iya kan? Bisa nggak kita hadirkan nasi rames dengan peta dan peta gitu? Bisa. Iya. Persebaran tadi, kayak misalnya lumbung padi di Jawa Barat mana saja. Bisa ngecek nggak harga beras? Bisa. Bisa, anak-anak sekarang internet open access, jadi bisa. Kenapa harganya beda antara daerah ini dengan daerah ini? Nah, nanti berbicara transport, biaya angkut. Dari mulai nasi rames saja kita bisa bahas tentang interaksi itu kan? Wilayah ya. Membantu wilayah. Nah, itu maksud saya memahaminya sudah, masuk ke kelas mengaplikasikan, ya bawa gitu sesuatu yang bisa kita elaborasi gitu. Kan menarik kontekstual untuk yang seperti itu. Nah, pertanyaannya guru bisa kreatif seperti Ibu Dian nggak gitu maksudnya ke depan? Iya. Betul. Untuk bisa menguraikan gitu. Ini nasi udah ini harganya berapa? Dari mulai bertemunya dulu lah gitu, bertemunya dari sepiring nasi di depan kelas itu gimana prosesnya gitu. Bagaimana gitu. Bahkan kalau misalnya dilihat dari lebih laik lagi, misalnya yang namanya nasi, satu kilo nasi itu berapa air yang dibutuhkan? Itu ada hitungannya, bisa. Pak. Tuh. Satu kilo nasi itu sampai, atau padi lah gitu, jangan telur nasi, padi itu berapa air yang dibutuhkan? Air irigasi maksudnya berapa kubik yang dibutuhkan? Berapa tenaga yang harus, sehingga sampai menemukan istilahnya menghargai petani. Cara menghargai petani seperti apa? Ketika makan habis, jangan sampai tersisa. Kan gitu nantinya ke arah profil lulusannya kan, profil Pancasilanya untuk gotong royong. Ya, cuma masalah kita mengelaborasinya. Nah, kayak gini tuh harusnya dibahas ya secara intens itu. Berpikir struktur semua teman-teman di MGMP itu, ini ada materi ini nih, kita bagaimana cara mengaplikasikan dari teori ini gitu. Tahap mengaplikasikan itu, baru mengaplikasikan kita harus banyak skenario kan. Nanti ketika sudah merefleksi pusing lagi tuh, karena untuk merefleksi yang katakan Pak Anang itu tidak mudah. Merefleksi itu bukan hanya menanya-nanya, tapi harus melahirkan pengetahuan baru dari hasil refleksi. Itu tanggung jawabnya gitu. Berat. Dari merefleksi itu adalah akhirnya orang, oh iya, kesadarannya tinggi, wawasannya bertambah dari hasil refleksi. Ya, salah satunya tadi refleksi itu dengan cara apa sih implikasinya? Itu akan melahirkan pengetahuan. Apa sih konsekuensinya? Akan melahirkan. Itu hasil. Nah, itu pertanyaannya, ada berapa jenis pertanyaan di refleksi apa saja gitu. Saya belum sempat penelitian kayak gitu nih, harusnya ada. Makanya saya termasuk orang, Ibu Nita, orang yang saya termasuk yang sekarang nggak suka gitu untuk bikin penelitian tentang R&D itu. Nggak suka, karena ya itu mah apa ya, beratnya aja, prosesnya lama gitu, tapi hasilnya nggak ada. Yang saya harapkan itu adalah penelitian tentang yang sederhana tadi gitu. Jadi misalnya sejauh mana kemampuan cara guru untuk merefleksi hasil pembelajaran gitu. Dari kegiatan pembelajaran direfleksi seperti apa, sejauh mana sih gitu. Hubungkan antara variabel antara pendidikannya, tingkat pendidikannya, pengalamannya dengan kemampuan dia merefleksi. Jangan-jangan guru untuk bisa menghadapi deep learning belum terampil tuh di dalam melakukan merefleksi. Ujung-ujungnya hanya itu kan.
Ya. Nah ini Bapak Ibu nih sebenarnya sini ya. Jadi kalau misalnya anak disuruh baca, itu hanya 10% yang dia ingat. Kan people generally remember. Ingatan orang secara umum itu ketika membaca itu 10%. Kalau mendengar saja itu 20%. Mendengarkan ditambah dengan visual itu lumayan 30%. Kalau sudah mulai demonstrasikan, kelihatan wujudnya, dia memasak segala macam, itu 50%. Mendemonstrasikan kita menggunakan peta, menggunakan GPS di depan kelas, itu mendemonstrasikan. Tapi ketika anak diserahkan, nih kompasnya, nih GPS-nya, gunakan 70% nih ya. Tapi tentukan lagi, coba sekarang tracking dengan ini, dengan GPS ini kemana, 90% dia paham. Ya kan? Nah artinya geografi itu harus banyak alat. Banyak alat untuk bisa sampai sini. Ya baru kita ada memahami seperti itu. Ya. Oke, ini kita lagi tidak kuliah dengan media. Kembali lagi.